Halo sahabat Mincampedia, halo juga buat mak-mak pecinta lesung pipi. Jika kalian pahami konflik pada episode 7 ini sangat ngena banget buat kalian yang hidup di perantauan dan sudah lama tidak pulang ke rumah. Lewat konflik yang berfokus pada nenek Gamri ini, pernahkah kalian berpikir bahwa orang tua atau kakek nenek kalian yang tinggal sendiri di kampung sangat-sangat merindukan kalian? Walaupun secara lisan mereka tak ingin menunjukkannya langsung kepada kalian. Seperti halnya nenek Gamri ini, dia yang setia menunggu keluarganya akhirnya terlarut dalam hidup kesendirian. Berharap suatu saat ada momen rumahnya ramai kembali dengan canda tawa anak-anaknya seperti dahulu lagi. Mungkin perasaan nenek Gamri ini mirip orang tua kalian yang sangat-sangat senang ketika anak dan cucunya berkumpul saat mudik lebaran, ya kan? Karena mereka akhirnya tidak hidup sendirian lagi. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan dan sinopsis episode 7, bantu channel Mincampedia ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Setelah kepala Hong diselamatkan oleh Jisung, kini skor menjadi 1-1 alias impas tanpa hutang balas budi lagi. Dan mereka semua terkejut karena ketiganya saling mengenal satu sama lain. Bahkan tidak hanya mereka bertiga, wanita cantik yang merupakan seorang penulis pun ternyata adalah partner dari Jisung. Yang ternyata Jisung ini juga merupakan seorang sutradara. Dan kedatangan mereka berdua ke desa Gongjin ialah untuk membuat acara hiburan baru yang berjudul Belalang Desa di stasiun TV, yang nantinya akan merekam keseharian penduduk desa ala reality show, atau kalau di Indonesia ini sebut saja jejak si gundul ya. Garing. Kemudian dalam makan malam perkenalan tentang acara tersebut kepada para penduduk desa, Jisung malah terus memepet Hyejin karena mereka sudah lama sekali tidak bertemu. Dan melihat kepala Hong yang terlihat agak tidak nyaman, bukannya lebih pengertian, maka Rombeng Namsuk malah mengkompori kepala Hong kalau pasti ada hubungan spesial antara Hyejin dan juga Jisung. Dan untungnya Wajungnya pengertian membubarkan secara harus percakapan tersebut hingga membuat Hyejin pulang dan diantar oleh Jisung. Nah, kepala Hong yang panas pun mengikuti mereka dan malah mengajak Jisung untuk minum-minum bersama dengannya. Tapi Hyejin yang merasa kalau kepala Hong ini malah akan menjelekannya di depan seniornya, akhirnya ikut dalam minum-minum tersebut, yang padahal tidak ada terjadi apa-apa di antara keduanya. Dan Jisung malah meminta kepala Hong untuk memandu acara nantinya. Dan karena menolak, Jisung harus membuat kepala Hong menyerah untuk mengikuti kemauannya dengan memainkan beberapa permainan aneh yang malah dia sendiri selalu gagal dalam permainan melawan kepala Hong. Sampai akhirnya karena lelah dengan Jisung yang tak mau menyerah membujuknya, kepala Hong pun menyetujui menjadi pemandu pada acara tersebut. Walaupun setelahnya akibat lelah dengan permainan mereka dan minum terlalu banyak, mereka pun tidur bersama di ruang tamu. Nah, pada sini nih ada misteri. Kenapa kepala Hong tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba pula Hyejin membawanya masuk ke dalam ruangan. Esok harinya, kepala Hong bersama Jisung memulai rencana syutingnya. Tapi sebelum itu, iklan kebanggaan kita dimunculkan, di mana akhirnya permen Kopiko diemut langsung oleh sang tokoh utama kita, kepala Hong. Oke, lanjut ke cerita, dan di sini akhirnya konflik utama pada episode 7 ini dimulai. Jisung yang terpesona dengan rumah nenek Gamri sejak pandangan pertama, bersikeras akan melakukan syutingnya di rumah tersebut. Tapi sayang, nenek Gamri pun bersikeras menolaknya karena dia tidak mau meninggalkan tempat penuh kenangannya walaupun sebentar saja. Dan mendapat penolakan tersebut, di sini terlihat betapa cerdasnya perangai Jisung ya. Dia tidak mau menggunakan jalan paksaan, melainkan dia berusaha membujuk nenek Gamri dengan cara-cara kekeluargaan yang halus tanpa sedikit pun menyinggung tentang dirinya yang ingin memakai rumah nenek Gamri. Nah, setiap harinya Jisung ini selalu datang ke rumah nenek Gamri, dari mulai membawa jajanan pasar kesukaan sang nenek, lalu topi kesukaan sang nenek, sampai membantu pekerjaan rumah tangganya sang nenek. Sampai akhirnya suatu hari Jisung ini tidak hadir dan sosoknya malah dirindukan oleh nenek Gamri. Beberapa hari kemudian, Hyejin dan kepala Hong yang sedang beristirahat setelah membantu nenek Gamri didatangi oleh Jisung. Dan seperti biasa, Jisung ini hadir tidak hanya dengan tangan kosong ya. Lalu ekspresi yang diberikan nenek Gamri sangat tidak biasa, di mana ekspresinya menggambarkan seperti orang yang sudah lama merindukan Jisung. Dan ekspresi ini juga dipahami oleh kepala Hong yang langsung meledeknya. Dan hari itu mereka semua pun makan malam bersama, ditambah satu lagi tamu
yakni Juni yang ikut bersama Jisung. Dan tentu di mana ada Juni, pasti ada juga Yuri yang langsung diberi kabar oleh Yejin agar cepat datang ke rumah Nenek Gamri. Dan malam itu pun sangat terasa hangat, karena walaupun mereka semua orang lain bagi Nenek Gamri, tapi kedekatannya serasa seperti keluarga sungguhan. Dan ketika Nenek Gamri sedang mencuci piring bersama Jisung, Jisung mengatakan kalau sendoknya yang dicucinya sangat banyak. Lalu Nenek Gamri menjawab kalau sudah lama sekali dirinya tidak mengeluarkan sendok sebanyak itu, karena biasanya dia makan sendiri atau maksimal berdua saja dengan kepala Hong. Kemudian Jisung kembali mengatakan kalau jika sendok-sendok itu bisa berbicara, pasti dia akan senang karena akhirnya dapat digunakan kembali setelah sekian lama. Dan hal tersebut mirip dengan Jisung, di mana dirinya akan senang jika berkumpul atau dekat dengan orang-orang. Karena hal tersebut adalah hal terbaik dalam hidup daripada hidup dalam kesendirian. Dan filosofi dari sebuah sendok ini akhirnya menyadarkan Nenek Gamri. Dia yang hidup dalam kesendirian karena anak, bahkan cucu yang diteleponnya mulai melupakannya, padahal ia selalu menunggu dan merindukannya, di mana rumahnya didatangi oleh mereka agar dirinya tidak lagi kesepian. Tapi semua hal yang diimpi-impikannya tersebut tetaplah menjadi mimpi olehnya. Dan dia sadar kalau yang dibutuhkannya saat ini adalah kebersamaan dan sebuah keluarga. Jadi akhirnya Nenek Gamri menyetujui rumahnya digunakan oleh Jisung untuk syuting. Karena toh sama seperti dirinya, pasti jika rumahnya dapat berbicara, rumah tersebut akan senang jika banyak dikunjungi oleh orang lain yang seperti keluarga baginya. Dan di akhir episode ini Jisung yang sudah mendapatkan izin, sekarang mulai menyiapkan acaranya. Tapi Nenek Gamri lewat kepala Hong berpesan agar tidak merubah apapun dari rumah tersebut, dan jika harus menggeser perabotannya, maka harus ditempatkan seperti semula lagi. Dan di tengah perbincangan tersebut, Jisung yang sebelumnya mengantarkan sarapan kesukaan Yejin mulai bertanya hal yang bikin nyesek kepala Hong, di mana dia bertanya apakah Yejin memiliki seorang pasangan. Dan dengan berat hati, kepala Hong pun menjawab tidak. Dan disambut Jisung dengan perasaan yang lega. Bagimu lega ya, tapi tidak buat kepala Hong. Sekian video kita hari ini. Di epilog ternyata saat kepala Hong, Jisung dan Yejin minum-minum bersama, kepala Hong yang tiba-tiba menghilang rupanya tertidur sambil duduk di luar rumah. Lalu ketika terbangun dari tidurnya tersebut, tiba-tiba kepala Hong menangis sambil memohon kepada Yejin agar jangan pernah meninggalkannya. Dan hal ini semakin menguatkan prediksi Mimin yang kita bahas di video sebelumnya, kalau kepala Hong memiliki masalah berupa traumanya akan ditinggalkan orang-orang yang dia sayangi. Oke, sebelum kita menutup video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra pamit, see you sahabat Mincampedia.